Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aini dari kelas 12 PKRO. Saya ingin mempresentasikan kerja lapangan di PT Rahmat Brawijaya Utama. Atau apa sih kira? Sejarah perusahaan PT Rahmat Brawijaya Utama adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1999 yang bergerak di bidang pertambangan, utamanya bergerak dalam hal eksploitasi batu bara dan jasa angkut batu bara. Memiliki lahan produksi sebanyak 4 dengan masing-masing luas 196 dengan didukung berbagai sarana dan prasarana operasional yang lengkap guna mendukung kelangsungan produk dalam rangka menghasilkan volume produksi yang maksimal. Tentang sistem rem manual, rem adalah suatu peranti untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda. Karena gerak roda diperlambat secara otomatis, gerak kendaraan menjadi lambat. Energi kinetik yang hilang dari benda yang bergerak ini biasanya diubah menjadi panas karena bisikan. Sistem rem dalam teknik otomotif adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, menghentikan kendaraan yang sedang berjalan, menjaga agar kendaraan tetap berhenti. Pada setiap kendaraan, sistem rem pasti akan dipasang karena rem adalah salah satu bagian yang sangat penting pada sebuah kendaraan. Komponen-komponen rem tromol. Komponen-komponen rem tromol, packing plate, silinder rod, silinder roda, sepatu rem dan kanvas rem, tromol rem, retro spring, upper spring dan lower spring, brake holder, brake adjuster, parking brake lever, parking brake Packing plate adalah piringan berbahan logam tipis yang berada tepat di belakang sistem rem tromol, berfungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen rem tromol. Contohnya, silinder roda dalam bentuk mengubah ke kanan sehingga menjadi gerakan mekanis rem tromol. Ada beberapa tipe yang digunakan, namun yang banyak digunakan saat ini adalah tipe well cylinder, tipe dual piston yang diaplikasikan pada tromol jenis leading dan railing. Bagian-bagian di dalam well cylinder adalah sebagai berikut. Piston merupakan komponen yang mengubah tekanan hidrolik ke bentuk energi mekanis. Spring ini dipakai untuk mengembalikan prinsip ke posisi semula. Piston bot adalah karet yang didesain khusus sebagai sel agar tidak terjadi kebocoran peredaran minyak dari dalam coil silinder. Silinder merupakan bagian khusus untuk membuang udara dari dalam saluran hidrolis. Coil silinder merupakan rumah silinder yang berbentuk silinder dan berubahan logam. Sepatu rem dan kampas rem, brake shoe atau sepatu rem adalah tempat untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Pada rem cakram ini disebut brake pad. Brake shoe berbentuk setengah lingkaran, berjumlah dua yang apabila digunakan dua sepatu rem berbentuk lingkaran tersebut nantinya akan berada di sisi dalam tromol rem yang berbentuk lingkaran sehingga pengereman bisa berlangsung. Tromol rem, fungsi tromol rem ini adalah sebagai media gesekan bersama kampas rem agar putaran roda bisa berhenti. Tromol tersambung ke baut bergerak sehingga kapanpun mobil bergerak pasti tromol akan bergerak menuju kampas rem menyentuh permukaan tromol. Akibatnya simbol gesekan karena tromol rem bersifat dinamis berputar dan kampas rem statis, hasilnya berupa panas yang bukan akan menghentikan putaran tromol rem.
status spring, open spring dan low spring. Fungsi utama lever spring adalah untuk mengendalikan posisi sepatu rem sesuai proses pengereman langsung. Ketika kita menekan pedal rem sepatu, rem bergerak ke arah luar dan menempel dengan roller rem. Namun ketika kita lepas pedal rem, maka sepatu rem harus bisa kembali. Ada dua buah bekas biasanya dalam suatu rem tromol. Overspring bekas ini berada di bagian atas, tepatnya di bawah rem silinder. Fungsi utama bekas ini adalah untuk meluruskan posisi sepatu rem agar tertutup. Power spring, sementara bekas buah yang terletak di dekat induster berfungsi menjaga agar dua buah sepatu rem bisa menekan induster. Brake shoulder, untuk rem tromol mobil, sepatu rem memang terletak menempel pada backing plate. Namun yang perlu digaris di bawahi adalah sepatu rem ini bersifat dinamis, bergerak-gerak, sehingga mekanisme holder yang dipakai harus bisa menunjang hal ini. Brake shoulder terdiri dari sebuah pin yang memiliki penguji dan pusat penekan. Ketiga, bagian ini saat dipasangkan akan menjaga sepatu rem tetap menempel pada backing plate, tapi masih bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Brake shoulder fungsinya sebagai penyetel celah antara lepas rem tromol dengan permukaan tromol. Saat pedal rem tidak ditekan, prinsip kerja penyetelan ini menggunakan prinsip stroke, di mana ada dua buah komponen utama yang terdiri dari baut dan knob. Parking brake lever ini salah satu perbedaan rem tromol motor dan mobil. Kalau motor tidak dilengkapi dengan mekanisme parking brake, tapi untuk mobil harus ada mekanisme rem parking yang membuat konstruksi yang ada di mobil. Terbilang ada dua buah lever pada mekanisme rem parkir ini, yaitu brake lever. Salah satu ujung lengan ini memiliki ensel yang tersambung pada brake shoe bagian atas, sementara ujung lainnya terhubung ke kabel rem. Six solid lengan ini akan menghubungkan brake lever dengan brake shoe. Kabel ini memang tidak berbeda dengan kabel bertahan kawat baja. Fungsi utama kabel rem parkir adalah untuk menghubungkan gerakan ruas rem parkir dengan bagian brake lever yang ada pada rem. Lanjut, gejala dan kerusakan yang terjadi pada rem tromol. Rem kaku atau keras saat pedal rem diinjak bisa jadi karena adanya kerusakan booster rem, kebocoran selang, hose, vakum, atau juga rem bunyi berisik suara kampas tergores yang seperti ini. Biasanya hanya sebuah kotoran atau memang sedang terjadi sebuah gesekan antara besi dengan besi, atau biasa orang sebut kampas habis, sehingga bisa besi bentaran kampas tergesek secara langsung. Rem membatik kiri atau kanan ini bisa diakibatkan karena terjadi pengalipan rem macet pada salah satu roda. Bisa juga karena cedera kerapatan rem tidak seimbang antara kiri dan kanan. Rem empress bahkan blok jenis kerusakannya yang paling berbahaya ini bisa diakibatkan karena ada kebocoran. Kebocoran bisa terjadi di master rem atas, selang, atau master bawah, dan bisa juga akibat karet sel master rem atau bekas sudah aus. Perawatan rem tromol. Biasakan kontrol minyak rem dan segera isi ulang apabila sudah berada pada batas minimum pengisian. Kontrol selang-selang mulai dari master atas hingga ke selang bawah pada roda. Segera nanti apabila telah ditemukan kebocoran pada selang, bongkar ban dan
lakukan pembersihan secara berkala terhadap kaliper cakram dan komponen yang lain dan segera ganti kampas rem apabila terlihat tipis. Setelah saya melakukan praktik kerja industri di PT Rahmat Wijaya Utama, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terbaik dalam dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini, karena hanya dengan praktik saya bisa mengetahui beberapa jauh pengetahuan yang sudah saya dapat di sekolah. Sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan ragu melakukannya, karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Terus jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalaupun juga saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian, bisa saya tampung dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa saya tutup. Sekian, terima kasih atas waktunya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.